Chapter 57-59. Gairah sang CEO dingin. Kia pun tersenyum licik, lo pikir lo udah menang, gumam Kia dalam hati. Kia berjalan mendekati Mama Fandi. Tante tidak akan merestui hubungan mereka kan? Tentu saja saya merestui mereka, karena saya dan keluarga sangat mengenal keluarga Anggun. Dan pesan saya untuk kamu Kia, kalau kamu memang tulus mencintai anak saya maka kamu akan bahagia kalau melihat dia bahagia, bukan malah berpikir untuk memisahkan mereka, ucap Mama Fandi. Kia yang mendengar ucapan Mama Fandi pun sedih, dan kecewa. Gimana tidak, harapannya cuma Mama Fandi, tapi sekarang harapan itu sudah hilang begitu saja. Kia berjalan mendekati Fandi. Kenapa kamu lebih memilih dia, apa kurangnya aku, ucap Kia lirih. Fandi yang melihat keadaan Kia sekarang pun sedih, bagaimanapun Kia pernah menjadi orang yang spesial di hatinya. Kamu tidak memiliki keikhlasan, serta kelembutan dalam hati kamu. Kamu jahat, kamu ingkar janji sama aku, ucap Kia lagi. Aku memang cowok yang jahat, maka dari itu kamu carilah cowok yang baik, dan jangan lagi mengharapkan cinta dari orang yang jahat seperti aku. Kia yang mendengar ucapan Fandi pun merasakan sakit di hatinya. Di tempat lain, Donna sedang menyusun rencana jahatnya untuk membalas sakit hatinya kepada Anggun. Ya, semenjak dikeluarkan dari perusahaannya Donna tidak bisa mencari pekerjaan, karena Aldi telah memblacklist Donna. Karena itulah Donna tidak bisa mencari pekerjaan sampai sekarang. Don, apa kamu yakin mau melakukan rencana ini, tanya Luna. Yakinlah, gue sudah lama menantikannya dan sekaranglah waktu yang tepat. Kalau kita ketahuan, bisa-bisa kita tertangkap polisi, ucap Luna. Tentu saja tertangkap, tapi di sini yang bekerja kan kita, melainkan para perampok, ucap Donna. Wah, ternyata lo udah menyiapkan rencana ini dengan matang. Sekarang kita akan tunggu kehancuran perempuan jaleng itu, ucap Donna sambil tersenyum licik. Kemudian Donna menelepon anak buahnya, untuk segera ke lokasi tempat mangsanya berada, dan mereka pun akan melakukan tugasnya malam ini. Di hotel, Fanya kaget, serta bahagia juga mendengar kakaknya sudah menjalin hubungan dengan Anggun dan bahkan kakaknya juga sudah melamar Anggun. Fanya yakin Anggun memang jodoh yang dikirim Tuhan untuk kakaknya. Ingin sekali Fanya memeluk calon kakak iparnya itu, tapi suasana sekarang tidak memungkinkan untuk itu. Kia yang kembali mendekati Anggun, sebelum Kia sampai ke tempat Anggun kedua sahabat Anggun sudah menghadangnya. Anggun yang melihat kedua sahabatnya pun tersenyum, karena kedua sahabatnya itu berusaha untuk menjadi tameng buat Anggun. Kalian membuat dia takut, ucap Anggun. Kami tidak akan membiarkan wanita licik ini menyakiti sahabat kami, ucap Sinta dan Sisil. Nggak bakal kok, lagian gue nggak bakal lengah lagi, ucap Anggun. Sinta dan Sisil pun menoleh ke arah Anggun dan setelah itu mereka memasang mode yang sama kembali, yaitu mode tameng buat Anggun. Melihat sahabatnya masih dalam mode yang sama, Anggun pun mencoba meyakinkan mereka. Percaya sama gue, dia nggak bakal berani lagi menyentuh gue, emang kalian pikir gue lemah? Sinta dan Sisil yang mendengar ucapan Anggun pun berpikir sebentar, kemudian mereka memberi jalan buat Kia. Kalau lo berani nyakitin sahabat kita lagi, gue nggak akan segan lagi mencincang-cincang tubuh lo, ucap Sinta dengan nada ngancam. Kia pun berjalan mendekati Anggun dengan wajah yang tidak bisa diartikan. Kia pun melihat Anggun dari atas sampai ke bawah. Tubuh lo ini pasti sudah banyak yang mencicipinya, bukan, ucap Kia. Semua orang yang mendengar ucapan Kia pun emosi termasuk Fandi. Kenapa kamu berteriak? Apa kamu yakin kalau dia nggak pernah tidur dengan cowok lain di luaran sana, ucap Kia emosi. Fandi yang mendengar ucapan Kia pun tersenyum. Gimana nggak senyum? Fandi membayangkan waktu pertama kali dia mencium Anggun, ciuman pertama Anggun yang dia curi, ciuman yang begitu kaku dan polos. Fandi yakin dialah cowok yang pertama menyentuh Anggun.
Gue yakin sama pilihan dan hati gue, kalau Anggun belum tersentuh oleh cowok lain. Anggun yang mendengar ucapan Fandi pun tersenyum bahagia. Tapi gue yakin kalau dia itu sudah banyak disentuh sama cowok, pasti orang tuanya juga nggak becus mendidik dia, ucap Kia. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kia. Semua orang yang ada di sana pun kaget. Kau sudah terlalu banyak berbicara, ucap Anggun. Ya, yang menamparkan Kia tadi adalah Anggun. Kau dari tadi berbicara kalau saya pernah disentuh oleh lelaki lain. Apa itu sebuah pengakuan untuk diri Anda sendiri, tanya Anggun. Maksud lo? Saya tidak ada maksud apapun. Semua orang masih mendengarkan Anggun dan Kia berbicara. Lo itu jangan berlagak sok suci, karena gue yakin lo itu udah pernah tidur sama cowok, ucap Kia. Ucapan Anda itu memang benar, tetapi itu bukan ditujukan untuk saya melainkan untuk diri Anda sendiri, ucap Anggun. Kenapa untuk diri gue? Anggun pun berjalan selangkah dan berbisik di telinga Kia. Anda tentu mengenal cowok yang bernama Brian, bukan, ucap Anggun. Dek. Seketika wajah Kia pun pucat mendengar ucapan Anggun. Bagaimana dia bisa tahu tentang Brian, gumam Kia dalam hati. Anggun yang melihat ekspresi Kia pun tersenyum licik. Buni, boleh aku undang teman aku masuk, tanya Anggun. Boleh sayang, jawab Fandi. Terima kasih Buni, Sin tolong bawa teman kita masuk ke sini, kata Anggun. Semua orang yang ada di sana pun penasaran siap teman yang dimaksud sama Anggun. Chapter 58. Sinta pun berlalu untuk pergi menjemput teman baru mereka. Ya, teman yang baru mereka kenal beberapa jam yang lalu. Tidak berapa lama Sinta pun datang dengan seorang cowok tampan, dia tinggi berkulit putih. Aldi yang melihat Sinta berjalan bersama cowok itu pun kesal. Anggun pun tersenyum ke arah Brian dan itu tidak luput dari pandangan Fandi. Berani sekali kamu senyum kepada cowok lain, awas kamu nanti sayang aku kasih hukuman, gumam Fandi. Kia kaget melihat cowok yang ada di sebelah Sinta. Anggun yang melihat ekspresi kaget Kia pun tersenyum. Hai Anggun, sapa Brian sambil mengulurkan tangan kepada Anggun. Hai, jawab Anggun. Ketika Anggun akan menjabat tangan Brian dengan cepat, Fandi menahan tangan Anggun. Anggun yang kaget karena Fandi tiba-tiba memegang tangannya. Brian pun tertawa melihat keposesifan Fandi. Anggun pun memperkenalkan Brian kepada orang-orang di sana, dan saat akan berjabat tangan dengan seseorang yang lagi dekat dengannya, Brian pun tersenyum. Brian, gumam Kia yang masih bisa didengar sama orang. Jadi Anda mengenal Brian juga, Nona Kia, tanya Anggun. Kia pun terdiam, lidahnya begitu keluh untuk menjawab pertanyaan Anggun. Kamu mengenal wanita ini, Brian, tanya Anggun. Iya. Bahkan sangat mengenal dia. Wah, benarkah itu, ucap Anggun pura-pura kaget. Ya, bahkan kami akan segera menikah, bukan begitu sayang, ucap Brian. Semua orang yang ada di sana kaget mendengar ucapan Brian tadi, bagaimana tidak baru saja Kia ingin merebut Fandi dari Anggun, dan tiba-tiba sekarang ada cowok yang bilang mereka akan menikah. Aku tidak akan menikah sama kamu, karena aku cuma mau menikah sama Fandi. Aku tahu ini rencana kamu kan sama perempuan kampung itu, ucap Kia. Fandi dan yang lain pun kaget mendengar ucapan Kia. Sayang, kamu harus jelaskan ini nanti sama aku, ucap Fandi. Jelasin soal apa? Emang Buni percaya sama omongan dia? Enggak, aku cuma mau tahu kamu kenal di mana sama cowok itu. Iya, nanti aku ceritain. Brian pun mulai emosi mendengar ucapan Kia tadi kepadanya. Aku nggak pernah bersekongkol sama Anggun, kalau kalian tidak percaya, saya punya rekaman video saat saya dan orang tua saya datang melamar Kia, ucap Brian. Brian pun memperlihatkan video lamarannya kepada Fandi. Fandi pun tambah menyesal karena pernah kenal dan jatuh cinta sama Kia. Kia yang melihat ekspresi Fandi pun tidak tahu harus berbicara apa lagi. Papa Fandi yang cuma jadi penonton dari tadi pun akhirnya angkat bicara. Kalau perempuan ini memang calon istri Anda, tolong bawa dia dari sini,
karena acara saya jadi rusak karena ulah dia, ucap Dwi Pangga. Brian pun menarik tangan Kia keluar dari hotel, tapi sebelum keluar dia meminta maaf kepada keluarga Fandi dan juga Anggun sebagai teman yang baru dia kenal. Maaf atas semua kekacauan yang telah diperbuat oleh calon istri saya, terutama buat kamu Anggun, maaf karena Kia sudah menyakiti kamu, ucap Brian dengan tulus. Nggak apa-apa kok Brian, aku sudah memaafkan Kia, dan semoga pernikahan kalian lancar nantinya dan selalu bahagia, ucap Anggun. Brian yang mendengar ucapan doa dari Anggun pun tersenyum bahagia. Brian pun berpamitan sama keluarga Fandi dan Anggun. Mereka pun pergi meninggalkan Hotel Dwi Pangga. Akhirnya acara pun sudah selesai walaupun tadi terjadi sedikit drama, tapi tidak membuat kekacauan yang parah. Tamu-tamu pun sudah meninggalkan hotel, begitu juga orang tua Anggun dan Fandi. Sekarang hanya tinggal mereka berenam, dan mereka sedang menikmati beberapa makanan, cake, dan juga buah. Sayang, coba ceritain gimana kalian bisa kenal sama Brian, ucap Fandi. Anggun pun menceritakan kepada Fandi, Aldi dan Gio gimana mereka mengenal Brian. Flashback on. Anggun dan kedua sahabatnya sedang di perjalanan menuju lokasi pesta. Saat di perjalanan Anggun melihat Kia sedang berantem dengan seorang cowok. Sin berhenti bentar deh, ucap Anggun. Sinta pun memberhentikan mobilnya. Kenapa Iyo suruh kita berhenti di sini, Gun, tanya Sinta. No, Iyo lihat ke depan, ucap Anggun. Sinta dan Sisil pun melihat ke depan sesuai arahan Anggun. Bukannya itu Mbak Parasit, sama siapa tuh dia, tanya Sisil. Mana gue tahu Sil, jawab Sinta. Kayaknya mereka punya hubungan deh, ucap Anggun. Kayaknya tuh Mbak Parasit mau pergi ke Hotel Dwi Pangga juga deh, ucap Sinta. Mungkin, gue takut dia buat masalah lagi, ucap Sisil. Tak begitu lama Kia pun pergi meninggalkan cowok itu sendirian. Anggun pun tidak menyia-nyiakan kesempatan, dengan langkah cepat Anggun menghampiri cowok itu dan diikuti sama kedua sahabatnya. Hai, sapa Anggun. Cowok itu pun terpesona sama kecantikan Anggun, sampai mata cowok itu tidak berkedip melihat Anggun. Sinta dan Sisil yang melihat ekspresi cowok itu pun tersenyum. Maaf, kalau boleh tahu apa hubungan Anda dengan wanita yang baru pergi tadi, tanya Anggun. Dia calon istri saya, dan Anda siapa, tanya sang cowok. Oh iya, saya Anggun dan ini kedua sahabat Sinta dan Sisil. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Oh ya Brian, kalau boleh tahu Kia mau pergi kemana ya, tanya Sisil. Dia mau pergi ke acara pesta di Hotel Dwi Pangga, jawab Brian. Anggun dan kedua sahabatnya yang mendengar ucapan Brian pun tersenyum. Maaf sebelumnya, apakah kalian tadi berantem, tanya Sinta. Sedikit, apa kalian melihatnya, tanya Brian malu. Sedikit, kalau boleh tahu karena masalah apa ya, tanya Sisil. Cuma karena masalah kecil, dia nggak mau mengajak aku ke sana. Kalau boleh tahu kalian mau kemana, tanya Brian. Kami juga mau ke Hotel Dwi Pangga, jawab Anggun. Benarkah? Apakah aku boleh ikut dengan kalian? Oh tentu, kamu ikuti mobil kami dari belakang ya, ucap Anggun. Mereka pun pergi menuju Hotel Dwi Pangga. Flashback off. Pasti karena ngobrol lama dengan tuh cowok kalian jadi telat datang, ucap Aldi. Iya gitu deh, ucap Anggun, Sinta dan Sisil barengan. Mereka pun mengobrol dan diselangi juga dengan canda tawa. Buni, aku ke toilet bentar ya, ucap Anggun. Fandi pun cuma menganggukkan kepalanya. Di kejauhan orang bayaran Dona melihat target mereka, dan mereka pun bersiap-siap untuk melaksanakan tugas mereka. Penjahat itu pun memakai topeng mereka dan mengikuti kemana Anggun pergi, dan di saat sudah di tempat sepi, penjahat itu pun membungkam mulut Anggun. Setelah tidak ada pergerakan dari Anggun, penjahat itu pun mengangkat tubuh Anggun dan menaikkan ke dalam mobil, dan mereka pun pergi meninggalkan Hotel Dwi Pangga. Chapter 59. Setelah tidak ada pergerakan dari Anggun lagi, penjahat itu pun mengangkat tubuh Anggun dan memasukkannya ke dalam mobil. Mobil itu pun berlalu pergi meninggalkan Hotel Dwi Pangga. Di taman hotel,
Fandi dan para sahabatnya masih asyik mengobrol. Mereka belum menyadari kalau Anggun sudah diculik. Sudah 10 menit Anggun pergi ke toilet dan sampai sekarang belum juga kembali. Fandi pun mulai panik. Anggun ke toiletnya lama banget sih, ucap Fandi. Iya nih, nggak seperti biasanya Anggun betah berlama-lama di toilet, ucap Sinta. Gue samperin Anggun dulu, ucap Fandi sambil berlalu menuju toilet. Sesampai di toilet Fandi menunggu Anggun di depan pintu masuk toilet. Sudah 5 menit waktu berjalan namun Fandi belum juga melihat Anggun keluar. Tanpa menunggu lama Fandi pun masuk ke dalam toilet dan memanggil nama Anggun. Sayang, kamu masih lama, tanya Fandi. Namun tidak ada jawaban dari Anggun. Fandi pun memberanikan diri membuka pintu. Ya Allah, ini baru pertama kali hamba membuka pintu toilet wanita, ampunilah hamba ya Allah, gumam Fandi. Setelah pintu terbuka, ternyata tidak ada orang di dalam toilet. Fandi pun mencari ke pintu lain, dan sampai di pintu terakhir hasilnya tetap nihil. Kemana kamu sayang, jangan bikin aku khawatir, ucap Fandi. Fandi pun bergegas pergi dari toilet dan memberitahukan kepada teman-temannya kalau Anggun nggak ada di toilet. Sesampai di taman hotel dengan nafas yang masih terengah-engah. Bah, bantu gue cari Anggun, ucap Fandi terbata-bata. Lo ngomong apaan sih Van, ucap Aldi. Bantu gue cari Anggun, ucap Fandi. Kalian main petak umpet, tanya Aldi. Aldi brongsek, gue nggak lagi bercanda, cepatan kalian bantu gue cari Anggun, jawab Fandi emosi. Maksud lo Anggun hilang, tanya Gio. Iya, dia nggak ada di toilet. Kita harus cepat cari, gue takut terjadi sesuatu sama Anggun, ucap Sinta. Mereka pun berpencar untuk mencari Anggun. Di tempat lain, Donna yang mendapatkan telepon dari orang suruhannya, kalau mereka berhasil membawa target ke gudang tua. Lo kenapa Don kayak senang banget, tanya Luna. Tentu saja gue senang, karena orang suruhan gue berhasil menculik cewek Jal, itu, jawab Donna sambil tersenyum bahagia. Wah, hebat banget mereka, terus kapan lo mau nemuin dia? Besok, sekalian gue mau buat pertunjukan kecil, ucap Donna tersenyum licik. Di gudang tua, Anggun yang baru sadar dari pengaruh obat bius, dan mendapati dirinya di tempat yang asing dengan tangan terikat. Di mana ini? Kenapa tangan gue diikat begini, gumam Anggun. Tak berapa lama masuklah 3 orang cowok berbadan besar dengan tangan dipenuhi banyak tato. Ternyata lo udah bangun, ucap salah satu penjahat. Siapa kalian, tanya Anggun. Kami itu adalah penjahat, jawab salah satu lelaki yang badannya paling besar. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini, tanya Anggun lagi. Kau tidak perlu tahu cantik, yang penting sekarang kami harus menjaga Iyo supaya kami bisa mendapatkan uang, jawab bos penjahat. Anggun yang mendengar ucapan bos penjahat itu pun tersenyum licik, sebuah ide cemerlang langsung muncul di kepalanya. Gue yakin orang yang menyuruh kalian untuk menculik gue itu tidak kaya, ucap Anggun. Dari mana kamu tahu kalau dia nggak kaya? Gue pikir kalian penculik yang pinter, tapi ternyata kalian begitu bot, ucap Anggun. Kau berani sekali bilang kami bot. Memang kenyataannya kalian itu memang bots. Apa maksud lo? Kalian tahu siapa nama pebisnis terkaya di Asia, tanya Anggun. Tentu saja kami tahu, dan kami salah satu penggemar Pak Wiguna, jawab bos penjahat. Anggun pun tersenyum mendengar jawaban dari bos mereka. Sudah gue duga mereka itu penjahat amatiran, gumam Anggun. Kenapa lo senyum-senyum begitu, ucap bos penjahat. Nama kalian siapa, tanya Anggun. Bos penjahat pun tertawa mendengar pertanyaan Anggun. Kau itu sungguh cewek aneh, kau itu sedang diculik bukan lagi di sekolah, jawab bos penjahat. Justru itu gue mau tahu nama kalian, ucap Anggun. Bos penjahat itu pun menyebutkan namanya dan nama para bawahannya. Gue Marco, dan mereka Aryo sama Ardian, ucap Marco bos penjahat. Nama kalian bagus-bagus dan itu tidak cocok buat nama penjahat, ucap Anggun. Kita memang bukan penjahat yang profesional, ucap Ardian.
Bodoh, kenapa Iyo kasih tahu sama cewek itu, ucap Aryo. Anggun pun tersenyum mendengar ucapan Ardian. Gue bakal kasih uang 3 kali lipat dari yang dikasih sama orang yang menyuruh kalian, bahkan gue bakal ngasih pekerjaan yang layak buat kalian, ucap Anggun. Marco pun tertawa mendengar ucapan Anggun. Emang kau siapa, tanya Marco. Gue Anggun Aryana Wiguna, putri satu-satunya Arga Wiguna, ucap Anggun. Tawa Marco pun tambah pecah. Kau jangan bercanda, ucap Marco. Gue nggak bercanda, gue akan buktiin kata-kata gue, ucap Anggun lantang. Marco yang melihat Anggun begitu lantang berbicara kepadanya pun sedikit melunak. Kalau lo bohong gimana, ucap Marco. Kalau gue bohong, gue bersedia menjadi budak kalian, ucap Anggun. Marco yang melihat kesungguhan Anggun pun mencoba untuk percaya dengan ucapan Anggun. Apa benar kamu putri Tuan Wiguna, tanya Aryo. Iya, bisa tolong lepasin ikatannya nggak? Gue janji nggak bakal kabur, ucap Anggun. Aryo pun melihat ke arah Marco sebagai tanda meminta izin. Marco yang melihat Aryo pun menganggukkan kepala tanda setuju. Aryo pun berjalan mendekati Anggun dan melepaskan tali ikatan Anggun. Makasih Kak, ucap Anggun. Dek. Aryo yang mendengar Anggun memanggilnya kakak pun merasa hangat, panggilan yang sudah lama tak dia dengar dari seorang adik. Satu sudut bibir Aryo pun terangkat membentuk seulas senyuman. Setelah ikatan Anggun terlepas, Anggun pun meregangkan otot-otot tangannya. Marco yang melihat Anggun sedang meregangkan otot tangannya pun tersenyum. Kak Marco, ada air minum nggak, tanya Anggun. Marco yang mendengar Anggun memanggilnya kakak pun seketika pipinya memerah. Gue bukan kakak lo, lagian lo itu tawanan kami, jadi duduk yang manis aja di situ, ucap Marco. Cek. Dasar pelit, ucap Anggun sambil memanyunkan bibirnya. Marco yang melihat Anggun memanyunkan bibirnya pun menjadi gemas. Nih, ucap Marco sambil memberikan sebotol air mineral pada Anggun. Kaget Anggun. Nih buat aku. Ya udah kalau nggak mau, ucap Marco. Dengan cepat Anggun mengambil air mineral yang diberikan Marco dan meminumnya. Setelah rasa hausnya hilang, Anggun pun menyusun rencana untuk membalas orang yang sudah berani menyuruh penjahat untuk menculiknya. Untung cuma penjahat amatiran, gumam Anggun sambil terkekeh. Siapa nama lo tadi, tanya Marco. Nama aku Anggun Aryana Wiguna. Kak Marco bisa panggil aku Anggun, jawab Anggun sambil tersenyum. Gila cantik banget nih cewek, apalagi kalau tersenyum gitu, gumam Marco dalam hati. Aku boleh minta tolong nggak sama kalian, tanya Anggun kepada ketiga cowok tampan yang ada di depannya. Bantuan apa Anggun, tanya Aryo. Gini Kak, aku pengen tahu siapa orang yang sudah menyuruh kalian buat menculik aku. Oh, besok orang itu akan datang ke sini, ucap Aryo. Bagus, tolong besok kalian pura-pura mengikat aku lagi, ucap Anggun. Kenapa diikat lagi, tanya Marco. Iya Kak, lagian kan cuma pura-pura bukan beneran, jawab Anggun. Abis itu kamu mau ngapain dia, tanya Aryo. Anggun mau ngasih dia pelajaran, ucap Anggun. Marco dan kedua bawahannya begidik ngeri melihat ekspresi wajah Anggun. Di Hotel Dwi Pangga, Fandi yang dan para sahabatnya sedang sibuk mencari Anggun. Gimana kalian sudah menemukan Anggun, tanya Fandi pada Aldi. Belum, jawab Aldi. Tiba-tiba HP Fandi berbunyi. Fandi melihat HP-nya, terlihat nomor baru di layar HP-nya. Halo. Terdengar suara lembut dari seberang sana. Sayang, kamu di mana? Kamu bikin kita khawatir tahu nggak, ucap Fandi. Maaf ya Buni udah membuat kamu dan yang lain khawatir, ucap Anggun. Aku nggak maafin sebelum kamu ada di sini sayang, dan ini nomor siapa? Ini nomor orang yang bantu aku, ucap Anggun. Bohong. Bantu kamu? Emang kamu kenapa sayang, jangan bikin aku tambah khawatir. Aku sekarang nggak apa-apa Buni, tadi aku diculik. Diculik? Sontak Anggun menjauhkan HP dari kupingnya karena mendengar teriakan Fandi. Iya, nanti kalau kita udah ketemu aku ceritain, sekarang Buni dan yang lain tidur ya.
Gimana aku bisa tidur, sedangkan aku nggak tahu keadaan kamu di sana sayang. Buni, aku beneran nggak apa-apa, besok aku send lokasinya dan Buni tolong bawa beberapa polisi ya. Kenapa harus besok sayang, kenapa nggak sekarang aja? Nggak, kalau aku bilang besok ya besok, kalau Buni nggak mau jangan harap bisa menikah sama aku. Iya deh sayang, jawab Fandi lesu. Nah gitu dong, selamat istirahat Buni, love you. Kamu juga, love you more sayang. Panggilan selesai. Anggun di mana, Van tanya Aldi. Nggak tahu Al, tadi dia nggak bilang, jawab Fandi. Nggak tahu gimana? Dia nggak bilang sama gue ada di mana, dia cuma bilang tadi dia diculik. Diculik? Hais, lo kenapa teriak gitu sih, ucap Fandi sambil menutup kedua kupingnya. Hehe, biar kayak di film-film gitu Van, kan kalau kaget mereka teriak-teriak begitu, ucap Aldi cengengesan. Dasar korban sinetron lo, ucap Fandi sambil menoyor kepala Aldi. Sialan lo Van. Sinta, Sisil dan Gio yang baru datang pun heran melihat tingkah konyol Fandi dan Aldi. Apa kalian udah nemuin Anggun, tanya Sinta. Udah Hani, jawab Aldi. Terus Anggunnya di mana, tanya Sisil. Gue juga nggak tahu, tapi besok Anggun send lokasi dia, jawab Fandi. Maksud lo apa Van, tanya Sinta. Besok Anggun bakal ceritain sama kita, dan sekarang dia baik-baik aja, jawab Fandi. Ya udah sekarang kita istirahat di hotel aja biar, ucap Gio. Mereka pun membubarkan diri untuk pergi beristirahat. Setelah menelpon Fandi, Anggun pun memberikan HP Marco. Kamu tidur di kasur itu aja, biar kita yang tidur di sini, ucap Marco. Makasih Kak Marco, ucap Anggun. Marco, Aryo, dan Adrian pun tidur di atas tikar dan Anggun tidur di atas kasur. Walaupun nggak seempuk kasur di kamar gue, tapi nggak masalah, besok waktunya membalaskan apa yang sudah mereka lakukan ke gue, ucap Anggun tersenyum licik.